Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Matematika Inspirasi dan Bandung. Dalam YouTube kali ini kami akan memaparkan tentang dukungan matematik terhadap azas pembuktian terbalik dalam kasus korupsi. Sudah lebih dari 20 tahun azas pembuktian terbalik diberlakukan. Tapi mengapa kasus korupsi di negara tercinta ini tidak berkurang? Padahal azas pembuktian terbalik adalah metode yang keabsahannya didukung oleh ratu dari segala ilmu, yaitu matematika. Bagaimana duduk persoalannya? Mari kita simak secara lengkap artikel di bawah ini. Azas pembuktian terbalik. Azas pembuktian terbalik telah diadopsi oleh hukum kita dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Azas pembuktian terbalik hanya digunakan untuk tindak pidana gratifikasi atau pemberian yang diduga berkaitan dengan suap. Nah, suap ini itu adalah saudara kandung atau saudara kembar dari korupsi. Jadi otomatis penindakan terhadap gratifikasi identik dengan penindakan terhadap korupsi. Dalam hal ini, terdakwa harus membuktikan bahwa dirinya tidak pernah menerima gratifikasi yang masuk sebagai kategori suap. Di antaranya adalah kalau jumlahnya di atas 10 juta dan lain-lain. Sangat disayangkan, hingga saat ini, tahun 2022, azas pembuktian terbalik nyaris tidak pernah digunakan dalam menangani berbagai kasus gratifikasi yang terjadi. Kalau tidak salah, baru terjadi satu kali, yaitu pada awal tahun 2021 dilaksanakan di Jakarta, yaitu seorang tersangka gratifikasi akhirnya dijatuhi hukuman dengan pengadilan yang menggunakan azas pembuktian terbalik. Boleh jadi dilaksanakannya azas pembuktian terbalik secara maksimal, belum dilaksanakannya azas pembuktian terbalik secara maksimal membuat banyak terdakwa hanya dihukum ringan atau bahkan bebas sama sekali dari tuduhan. Dan ini sangat menyedihkan, miris sekali. Yang wajib digarisbawahi, pembuktian terbalik oleh terdakwa dilakukan jika proses hukum sudah sampai pada tahap persidangan. Sebelum proses persidangan dilaksanakan, maka pihak pelapor atau penyidik yang harus sudah memiliki bukti atau indikasi awal yang valid yang membuat tuduhannya layak dimajukan ke meja hijau atau ke pengadilan. Syarat bahwa pelapor atau penyidik harus sudah memiliki bukti permulaan atau awal yang cukup dan valid adalah hal yang mutlak. Tujuan utamanya adalah untuk menghindari agar pelapor atau penyidik tidak sembarangan melontarkan tuduhan yang sangat merugikan tersangka jika nantinya terbukti tidak benar. Dukungan matematik untuk azas pembuktian terbalik. Matematik adalah ilmu yang dianggap unggul. Penyebabnya antara lain: A. Ilmu matematik sangat teratur alur pikirnya. B. Ilmu matematik sangat murah modalnya, hanya secari kertas dan pensil. Tapi walaupun sangat mudah, tapi juga bisa disebut susah karena butuh pola pikir yang runtut dan pijakan argumen yang kuat. Karena itu, akurasi matematik dalam menilai sesuatu sangat layak dipercaya. Sampai saat ini ada beberapa teknik pembuktian di matematika. Di antaranya pembuktian langsung, pembuktian induksi matematik, pembuktian terbalik, dan beberapa teknik pembuktian lainnya. Biasanya teknik pembuktian terbalik
digunakan sebagai alternatif terakhir jika teknik pembuktian yang lainnya tidak bisa digunakan. Contoh penggunaan pembuktian terbalik di matematika. Prinsip pembuktian terbalik adalah misalkan akan dibuktikan bahwa P benar, maka langkah-langkahnya asumsikan negasi P itu benar. Negasi P itu artinya tidak P atau lawan dari P itu benar. Lalu dibuktikan apakah ada kontradiksi. Jika ditemukan kontradiksi, maka pemisalan dianggap salah. Nah, pemisalan dianggap salah, jadi disimpulkan P itu benar. Contoh, di sini akan disampaikan dua contoh. Contoh yang pertama adalah buktikan akar 2 adalah bilangan irasional. Nah, maka kita gunakan pembuktian terbalik. Jadi kita misalkan akar 2 adalah bilangan rasional. Karena bilangan rasional, maka akar 2 bisa ditulis sebagai A per B. Di mana A dan B bilangan bulat dan B tidak boleh sama dengan 0. Dan AB saling prima. Artinya FPB antara A dan B sama dengan 1. Lalu kuadratkan sehingga didapat 2 sama dengan A kuadrat dibagi B kuadrat. Maka pindahkan B kuadrat itu ke sisi sebelah kiri, ruas kiri, maka didapat 2B kuadrat sama dengan A kuadrat. Karena A kuadrat sama dengan 2B kuadrat, 2 berarti A kuadrat adalah genap. Karena A genap, karena A kuadrat genap, maka A genap. Nah, lalu karena A dan B saling prima, maka B haruslah ganjil. Nah, ini kalau A dan B itu saling prima itu adalah dari yang syarat yang kita ketahui di awal bahwa A dan B saling prima. Jadi B haruslah ganjil. Nah, lalu karena A genap, maka A dapat ditulis sebagai A sama dengan 2M. Sehingga kita peroleh 2B kuadrat sama dengan dalam kurung 2M dikuadratkan, maka 2B kuadrat sama dengan 4M kuadrat. Bagi masing-masing ruas dengan 2, maka kita dapat B kuadrat sama dengan 2M kuadrat. Karena B kuadrat sama dengan 2M kuadrat, maka B kuadrat itu genap. Sebab 2M kuadrat adalah genap. Karena B kuadrat genap, maka B sama dengan genap. Nah, maka ini adalah hasil ini kontradiksi dengan perolehan yang didapat tadi dengan asumsi bahwa B itu ganjil. Artinya apa? Artinya pengandaian akar 2 adalah bilangan rasional itu salah. Dikarenakan pengandaiannya salah, maka bisa disimpulkan akar 2 adalah bilangan irasional. Contoh yang kedua adalah buktikan jika A didefinisikan sebagai interval setengah terbuka, yaitu antara 0 dengan 1, di mana 0 itu adalah tertutup, sedangkan 1 itu adalah terbuka, maka maksimum A tidak ada. Nah, ini akan dibuktikan dengan kontradiksi, yaitu andaikan maksimum itu ada dan maksimum itu adalah M, maka 0 lebih kecil dari M lebih kecil dari 1. Nah, ini mudah dipahami. Maka M itu pasti lebih kecil dari 1. Karena 1 tidak termasuk dalam interval A. Dari situ kita dapat setengah M lebih kecil daripada setengah. Maka setengah M ditambah setengah lebih kecil daripada setengah ditambah setengah, dimana setengah tambah setengah itu sama dengan 1. Jadi kita dapat setengah M tambah setengah lebih kecil dari 1, atau setengah dalam kurung M tambah 1 lebih kecil dari 1. Karena setengah M lebih kecil dari setengah, maka setengah M tambah setengah M lebih kecil daripada
setengah M ditambah setengah. Lebih kecil daripada setengah. Setengah dikalikan M tambah 1. Maka M lebih kecil daripada setengah dikalikan dalam kurung M tambah 1. Lebih kecil dari 1. M lebih kecil daripada setengah dalam kurung M tambah 1 lebih kecil dari 1. Maka M lebih kecil daripada setengah dikalikan dalam kurung M tambah 1. Ini artinya terbukti M itu bukan bilangan terbesar di dalam selang A. Artinya pengandaian bahwa M bilangan terbesar di A adalah salah. Karena pengandaian bahwa di A itu ada bilangan terbesar itu salah, maka bisa disimpulkan tidak ada bilangan terbesar di dalam selang A. Bagian kelima, kesimpulan. Maaf sedikit batuk. A. Azas pembuktian terbalik bisa digunakan untuk menangani kasus-kasus korupsi yang berlindung lewat berbagai alasan seperti formalitas, prosedur, dan undang-undang kerahasiaan nasabah perbankan, dan lain-lain. Penegak hukum tidak perlu ragu dalam menerapkan azas pembuktian terbalik dalam kasus-kasus korupsi, sebab keabsahan azas pembuktian terbalik juga didukung oleh matematika, yaitu ilmu yang kecanggihan dan netralitasnya tidak perlu diragukan lagi. Lalu 6, kesimpulan dan saran. Azas pembuktian terbalik sangat urgen diberlakukan secepatnya untuk menahan laju percepatan korupsi, khususnya korupsi di negara yang kita cintai ini. B. Meski begitu, penerapan azas pembuktian terbalik harus cermat. Pelapor atau penyidik harus memiliki bukti awal yang kuat sebelum mengajukan kasusnya ke proses hukum. C. Tuduhan yang sembrono bisa dicegah dengan cara pemberian sanksi berat bagi pihak pelapor yang laporannya terbukti tidak benar. Sebagai kata akhir atau epilog, itu adalah yang pertama, kejahatan yang semakin canggih dan masif membutuhkan penanganan yang canggih dan masif pula. Kedua, jangan bermain-main dengan hukum dan jangan gunakan hukum untuk kepentingan politis dan ekonomis seperti untuk menjegal seseorang agar gagal tampil dalam pilkada atau pilpres. Yang ketiga, bagaimanapun juga kebenaran akan menemukan jalannya sendiri. Perekayasa kasus dan hukum akan dilindas dan membusuk di telan sejarah. Akhirul kata, terima kasih atas kesediaannya menonton video YouTube kami ini. Semoga video ini ada manfaatnya. Amin. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.